Wih, si anak hilang akhirnya balik juga. Gimana? Kaki lu udah mendingan belum? Udah nggak apa-apa kok, hampir sembuh total. Mau roti nggak? Masih anget nih baru beli, buat kalian aja. Gue baru aja makan. Boleh juga lu, Singchen. Pacar lu perhatian banget ya, sampai dibuatin sarapan segala. Iya nih, bener banget. Ngomong-ngomong, kita kan belum pernah ketemu pacar lu. Sini-sini coba liatin fotonya ke kita-kita. Dia orangnya agak pemalu. Nggak begitu suka fotonya dilihat orang lain. Nanti kalau ada kesempatan, gue bakal ajak dia buat makan bareng kalian. Ya udah deh, kita pegang omongan lu ya. Gue pun jalan ke deket kasur dan ngeliat ada dua pasang seragam militer baru di atas kasur. Ini tadi diambilin buat lu. Pelatihan militernya mulai hari ini. Kumpul jam 8. Awas jangan sampai telat. Oke, makasih ya. Setengah jam kemudian, kami berempat sampai di lapangan. Waktu itu pelatihan militernya belum resmi dimulai. Tiap kelas masih berdiri mencar-mencar, atau ada juga yang lagi duduk-duduk. Cuma kelas kita doang yang udah baris rapi banget. Pas banget di saat itu, terdengar suara cewek. Kalian berempat kok lambat banget sih? Nggak lihat apa, orang sebanyak ini lagi nungguin kalian. Cepetan masuk barisan. Siapa sih ini? Ngomongnya kasar banget. Palingan juga pengen nyalon jadi ketua kelas. Makanya caper duluan kayak gini. Memangnya lu siapa sih? Coba lu lihat sendiri. Selain kelas kita, emangnya ada kelas lain yang lagi baris. Lu ngatain siapa? Yang nyuruh baris itu instruktur. Memangnya kalau kelas lain nggak baris, kelas kita juga nggak usah baris. Emang instrukturnya ada nyuruh lu yang barisin? Instruktur bilang, suruh penanggung jawab sementara yang barisin kelas. Kalian yang telat nggak usah malah cari-cari masalah di sini. Kamu kan penanggung jawab sementaranya. Siapa yang nentuin? Nunjuk diri sendiri ya. Tepat di saat itu, pelatih berjalan mendekat. Joling, ada apa ini? Lapor pelatih. Mereka ini bukan cuma terlambat, tapi juga berani membantah saya. Sama sekali nggak mau diatur. Dih, emang gue harus nurut sama lo? Sini kamu. Bukan cuma terlambat. Kamu juga berani membantah penanggung jawab. Jagoan banget kamu ya. Pas kami datang, belum waktunya kumpul kok. Kelas yang lain aja masih pada istirahat. Kenapa kami harus baris duluan? Oh, merasa jagoan kamu ya. Lari keliling lapangan 10 putaran. Sekarang lari, lari ya lari. Kalian semua juga ikut lari sana. Oke, lari ya lari. Akhirnya kami berempat pun mulai berlari di lapangan. Tapi baru sebentar berlari. Pergelangan kaki saya mulai terasa panas, dan perlahan-lahan mulai terasa sakit. Sepertinya cedera kaki saya belum sembuh total. Kamu kenapa? Kakimu sakit? Agak sakit. Jangan lari lagi, mending balik dulu. Saat kami berjalan kembali ke barisan, seluruh kelas ternyata sedang melakukan push-up, tapi cuma Zhouling yang berdiri santai di samping. Memangnya saya menyuruh kalian berhenti? Cedera kaki saya kambuh, pelatih. Saya butuh istirahat. Alasan klasik. Saya sudah sering dengar alasan kayak gitu. Kalau nggak mau lari, lakukan squat jam. Masing-masing 200 kali. Kan sudah saya bilang, kaki saya sedang cedera. Itu cuman alasan kamu saja biar bisa bolos latihan. Saya nggak cari alasan. Lagi pula yang dibilang Li Ziming itu benar. Kelas yang lain bahkan belum berkumpul. Tapi kami sudah disuruh berdiri, sikap sempurna. Sekarang malah menghukum seluruh kelas. Apa ini adil? Oh, jadi kamu nggak mau latihan ya? Pergi sana sekarang. Nanti bakal saya tulis mangkir dari latihan militer di lembar penilaianmu. Lapor pelatih, perempuan ini juga mau bolos latihan. Katanya dia lagi datang bulan, tapi aku kan teman sekamarnya. Aku tahu betul kapan dia datang bulan. Melihat dua orang yang sangat tidak masuk akal ini, aku benar-benar sudah tidak tahan lagi. Teman-teman, kita datang ke kampus ini untuk belajar. Kalau latihan militer yang wajar sih kita masih bisa terima. Tapi aturan sewenang-wenang seperti ini, apa kalian bisa menerimanya? Ditambah lagi ada orang yang mengangkat dirinya sendiri jadi penanggung jawab seperti ini. Kalau orang seperti dia benar-benar jadi ketua kelas, apa hidup kita bisa tenang ke depannya? Setelah aku selesai bicara, dari barisan, mulai terdengar banyak suara yang menyalahkan instruktur dan Zhouling. Melihat situasi yang mulai tidak kondusif, sang instruktur langsung menyuruh Zhouling untuk mengendalikan keadaan, sementara dia sendiri pergi menemui dekan. Tidak lama kemudian, instruktur itu kembali bersama dekan dan dosen pembimbing. Ada apa ini? Kenapa kalian ramai-ramai berkumpul di sini? Siapa biang keroknya? Saya. Saya juga. Hitung saya juga. Kalian bertiga berani melawan instruktur. Masing-masing akan dijatuhi sanksi disiplin dan dianggap membolos latihan. Tapi Pak, kenapa Anda tidak mendengar penjelasan kami dulu? Tidak perlu penjelasan. Melawan instruktur itu sudah pasti salah. Pak Dekan, tolong kemari sebentar. Ada apa, Bu Zhou? Saya sarankan sebaiknya Anda jangan menghukum Lu Xingchen. Dia itu adiknya rektor yang baru. Apa? Kamu serius? Iya, sekretaris rektor sendiri yang datang memberitahu saya.
dan meminta saya untuk merahasiakannya. Kenapa tidak bilang dari tadi? Setelah saya cari tahu duduk perkaranya, kami rasa apa yang dilakukan Shinchan sudah sangat benar. Tapi Pak Dekan, bagaimana bisa dia yang benar? Kamu diam. Memangnya siapa yang kamu suruh diam? Bukan apa-apa Pak Rektor. Kami hanya sedang menyelesaikan sedikit masalah. Lapor Pak Rektor. Kami ingin mengajukan permohonan untuk mengganti instruktur. Mengganti instruktur, kenapa memangnya? Instruktur ini sama sekali tidak punya rasa hormat dan tidak tahu batasan. Di saat kelas-kelas lain masih beristirahat, dia malah memaksa kami untuk segera berkumpul dan berbaris. Saat kami mempertanyakannya, kami malah dihukum lari. Bahkan, seluruh kelas juga ikut dihukum gara-gara hal itu. Padahal ada seorang siswi yang sedang tidak enak badan. Tapi dia tetap tidak memperbolehkannya beristirahat. Ditambah lagi kaki Lu Xingchen jelas-jelas sedang cedera. Tapi dia masih dipaksa untuk terus berlari. Kalau terus-terusan berlari, bisa berakibat sangat fatal. Saya, Mu Wangqing, bisa menerima jika siswa dilatih dengan disiplin yang keras. Tapi saya tidak akan pernah menerima jika ada yang menggunakan kedok latihan ini untuk menindas mereka. Seenaknya, apalagi sampai mencelakai para mahasiswa. Terutama jika orang yang dicelakai itu adalah Lu Xingchen. Kamu instruktur kelas ini? Benar, Pak Rektor. Apa penjelasanmu mengenai semua masalah yang baru saja dikeluhkan siswa ini? Saat harus berhadapan langsung dengan rektor, instruktur ini akhirnya mulai merasa ketakutan. Dia sendiri sebenarnya hanyalah seorang mahasiswa tahun ketiga, yang karena bergabung dengan tim pengibar bendera kampus, barulah dia mendapatkan kesempatan untuk menjadi instruktur. Pak Rektor, saya melakukan ini demi melatih ketahanan mental mereka. Lagi pula bukan saya yang menyuruh mereka berkumpul lebih cepat. Itu adalah usulan dari penanggung jawab sementara kelas mereka sendiri. Siapa penanggung jawab sementara itu? Saya Pak Rektor. Di mana dosen pembimbingnya? Saya di sini Pak Rektor. Saya dosen pembimbing kelas mereka. Apa kamu yang menunjuk penanggung jawab sementara ini? Bukan saya Pak. Rencana awal saya malam ini, saya akan membiarkan para mahasiswa menentukannya lewat pemungutan suara. Kalau begitu, siapa yang memberimu wewenang untuk menjadi penanggung jawab sementara? Kemarin saya sempat menemui dosen pembimbing, dan saya kira beliau menyetujuinya secara diam-diam. Pak Zhou, saya serahkan masalah ini kepada Anda untuk segera diselesaikan. Baik Pak Rektor, aku mau tanya padamu, saat kamu mengikuti pelatihan militer dulu, apakah kamu juga diperlakukan seperti ini? Harus tetap berlari meskipun kakimu sedang cedera dan dipaksa bertahan padahal sudah tidak sanggup lagi? Nanti kalau lukanya makin parah baru nyesel dia. Kakinya juga nggak separah itu kok. Kalau udah parah bakalan terlambat. Gimana kalau sekarang kaki kamu yang keseleo? Terus aku suruh kamu lari 10 putaran. Mau coba? Kamu nggak usah melatih lagi. Atur ulang pelatih baru buat kelas ini. Biar Lu Xingchen yang mutusin. Selama dia puas, pelatihnya boleh tetap di sini. Kalau nggak puas, langsung ganti. Bengkak lagi. Tapi nggak apa-apa kok, Kak Wangqing. Kepala sekolah saya nggak apa-apa. Nggak bisa, kamu harus berhenti latihan dulu. Pagi ini buat Lu Xingchen, sama siswi yang lagi kurang sehat itu, buatin surat izin sakit. Nanti siang bisa ikut latihan atau enggak, lihat situasi aja. Baik-baik. Ayo aku anterin kamu ke ruang UKS. Dokter sekolah udah meriksa kaki aku. Katanya nggak ada masalah serius. Cuman nggak boleh ngelakuin aktivitas berat aja. Habis diperiksa, Kak Wangqing langsung ngajak aku jalan ke arah lapangan. Nanti pas balik, aku bakal minta mereka buatin surat dispensasi latihan buat kamu. Kamu tinggal duduk istirahat aja di pinggir lapangan. Nggak bisa Kak Wangqing. Aku masih pengen ikut latihan bareng yang lain. Xingchen, kamu sebenarnya mau dengerin omongan kakak nggak sih? Ayah kamu udah nitipin kamu ke aku, jadi aku harus jagain kamu baik-baik. Kalau gitu, aku boleh minta satu hal kecil nggak? Katakan aja, buat latihan yang agak ringan, aku masih pengen ikut. Tapi kalau kakiku beneran udah nggak kuat, aku bakalan langsung izin istirahat gimana? Lagian, latihan militer kan cuma sekali seumur hidup. Terlebih lagi, masa latihan ini waktu paling cepet buat akrab sama teman-teman sekelas. Kalau absen total rasanya sayang banget. Ya udah boleh, tapi inget ya, begitu kaki kamu mulai kerasa sakit langsung berhenti. Lebih baik kamu malas-malasan daripada bikin lukanya makin parah. Iya, aku ngerti kok. Setelah itu, kepala jurusan langsung gantiin kami pelatih yang lebih baik. Latihan di kelas kami segera berjalan dengan normal. Sementara aku hanya mengikuti beberapa latihan yang ringan. Untuk latihan yang agak berat, meskipun aku ingin ikut, teman-teman sekelas pasti akan menyuruhku untuk istirahat. Tidak terasa latihan hari itu pun selesai. Setelah latihan berakhir, Dong Chao mengajak kami untuk makan bersama. Aku pun tidak enak untuk menolak, lalu mengirim pesan kepada Kak Wangqing. Kak Wangqing, malam ini kami anak-anak asrama mau makan bersama,
Jadi aku akan menginap di asrama malam ini. Yuk jalan, aku sudah izin ke pacarku. Boleh juga kamu, Sing Chen. Mau main saja sampai harus izin dulu ke pacar. Sudah kelihatan seperti pria berkeluarga saja. Jelas dong hal seperti ini. Jomblo sejak lahir sepertimu mana mungkin paham rasanya. Sialan kamu. Sudah. Kalian mau makan apa? Malam ini aku yang traktir. Kalau begitu kami tidak akan sungkan-sungkan. Aku tahu tempat makan sepuasnya yang harganya 79 yuan per orang. Malam ini kami bakal morotin kamu habis-habisan. Tiba-tiba ponselku bergetar. Saat aku membukanya, ternyata itu rentetan pesan dari Kak Wan King. Tidak boleh. Malam ini kamu harus pulang ke rumah. Kirimkan alamatnya padaku setelah kalian selesai makan. Aku akan menyuruh sopir untuk menjemputmu. Kalian berencana makan apa? Aku lumayan kenal dekat dengan pemilik Tianmu. Biar kusuruh mereka menyiapkan ruang privat untuk kalian. Begitu melihat nama Tianmu, aku langsung tercengang. Tianmu adalah restoran paling mewah di kota ini, terutama ruang privatnya. Hanya orang-orang yang benar-benar terpandang yang bisa memesannya. Bahkan ayahku pun belum tentu bisa memesannya. Kami cuma mau makan santai saja kok, tidak usah repot-repot seperti itu. Turuti kata-kataku, ruang privatnya sudah kusiapkan. Kalian langsung saja ke sana. Karena Kak Wan King sudah bersikeras seperti itu, aku tidak bisa menolaknya lagi. Dan terpaksa menyetujuinya. Hei, gimana? Sing Chen, mau makan prasmanan? Iya. Atau mau ganti tempat aja? Nggak apa-apa kok. Kalau kamu merasa kemahalan, gimana kalau kita pergi ke Tianmu aja? Tempatnya udah dipesan kok. Kamu bilang apa? Tianmu, maksud kamu. Bukan restoran Tianmu yang ada di pusat kota itu, kan? Iya, bener yang itu. Sing Chen, seberapa kaya sih keluargamu sebenarnya? Emangnya restoran ini terkenal banget ya? Berapa harga per orangnya? Masa sampai 200 yuan lebih? Tianmu cuma 200 yuan lebih, kamu ngimpi ya? Tianmu itu rata-rata 4.000 yuan per orang. Apa? Sing Chen, keluargamu kerja apa sih kok bisa sekaya ini? Ini bukan aku yang pesan kok, pacarku yang pesanin buat kita. Sincen, pacarmu punya saudara perempuan nggak? Kenalin dong satu ke aku. Kalau mau dikenalin, harusnya ke aku dulu dong. Aku kan lebih ganteng dari dia. Ganteng dari Hong Kong. Sudah. Jangan ribut lagi, yuk kita berangkat. Setibanya di restoran, dengan dipandu oleh pelayan, kami masuk ke dalam ruangan privat. Sincen, beneran nggak apa-apa? Kita makan di sini. Nggak bakal bikin kamu bangkrut kan? Tenang aja, nggak bakal kok. Pesan aja apapun yang kalian mau. Kalau gitu kami nggak sungkan-sungkan ya. Begitu selesai bicara, mereka langsung tidak sungkan lagi dan mulai menyantap makanannya dengan sangat lahap. Dalam sekejap, semua makanan yang dipesan langsung ludes tak bersisa. Tepat saat kami selesai makan dan bersiap untuk pergi, seorang pria berjas rapi melangkah masuk. Kamu pasti Sing Chen kan? Aku pemilik Tianmu. Namaku Ou Tianchen. Halo Kak O, bagaimana? Apakah rasa hidangannya memuaskan? Sangat enak. Teman-teman kuliahku semuanya juga bilang begitu. Baguslah kalau begitu. Ini kartu VIP dari tempat kami. Mulai sekarang, kapanpun kamu ingin datang, kamu bisa datang kemari kapan saja. Jangan, ini kurang pantas. Soal hal ini aku sudah membicarakannya dengan nonamu. Jadi terima saja tanpa perlu sungkan. Kalau begitu, terima kasih banyak ya Bang. Cing Chen, sebenarnya seberapa tajir sih cewek kaya yang kamu gaet? Sampai-sampai bos Tianmu sendiri yang datang langsung buat kasih kartu ini ke kamu. Bro, soal ini nanti kalian juga bakal tahu sendiri kok. Hari sudah malam, ayo kita pulang dulu. Begitu sampai di lantai bawah, sopir Kak Wan King ternyata sudah menunggu kami. Setelah mengantar teman-teman satu asrama kembali ke sekolah, aku langsung pergi menuju ke rumah Kak Wan King. Saat itulah ayah menelepon. Nak, bagaimana hubunganmu dengan Wan King selama 2 hari ini? Kapan ayah bisa segera menggendong cucu? Yah, ayah kok terburu-buru sekali sih. Kakak pertama dan kakak keduamu sama sekali tidak bisa diandalkan. Keluarga lu kita hanya bisa berharap padamu dan Wan King saja. Nanti kalau Wan King sudah ada waktu luang, kita akan segera menggelar pesta pernikahan kalian. Yah, ada yang mau diomongin lagi nggak? Kalau nggak ada, aku tutup teleponnya ya. Baru dinasihati sedikit saja, kamu sudah malas dengar. Kakak keduamu mau pulang akhir pekan ini. Coba lihat apa kamu bisa mengajak Wan King mampir ke rumah. Dia masih belum tahu kalau kalian berdua sudah resmi menikah. Kebetulan sekali kalian berdua bisa memanas-manasi status jomblonya itu. Dengan sifat galak kakak keduaku itu, begitu tahu aku memanas-manasinya, dia pasti bakal langsung menghajarku. Pokoknya sudah diputuskan begitu. Cepat bicarakan ini dengan Wan King.
Duh, ayah benar-benar tidak masuk akal. Shinchan, kebetulan sekali kamu sudah pulang. Sepertinya suasana hati Wan King sedang kurang baik malam ini. Naiklah ke atas untuk menemuinya. Dia sedang tidak bersemangat. Dia ada di ruang kerja lantai 2. Sekalian bawakan segelas air madu ini ke atas. Sesuatu yang manis biasanya paling cepat membuat suasana hati jadi lebih baik. Baik, Bibi Chow. Kak Wan King, aku pulang. Pintunya nggak dikunci, masuk saja. Kak Wan King, ini air madu hangat yang dibuatkan Bibi Zhao buat kakak. Kata Bibi Zhao, hari ini suasana hatimu lagi kurang baik. Tapi nggak apa-apa kok. Yang namanya bisnis mana ada yang selalu lancar. Pasti bakal ada saat-saat yang bikin kesal. Gimana makan malam kalian tadi? Enak banget teman-teman sekamarku. Hampir saja menjilati piring-piringnya sampai bersih. Ah, mana mungkin seberlebihan itu. Kamu pasti lagi bercanda ya? Beneran, aku nggak bohong. Piringnya bersih banget, mirip kayak baru habis dicuci. Tentu saja, aku juga ikut andil menghabiskannya. Bisa akrab sama teman sekamar itu hal yang bagus. Siapa tahu nanti mereka bisa membantumu. Iya, aku tahu kok. Terus kakimu masih sakit? Ah, sudah mendingan kok. Sudah nggak sesakit kemarin. Kalau begitu nanti koleksi obat sekali lagi ya. Jangan karena sudah hampir sembuh, kamu jadi malas pakai obat. Ada apa? Ah, nggak apa-apa. Aku cuma merasa Kak Wan King baik banget sama aku. Dasar manis asalkan kamu senang. Ya Kak, rela melakukan apa saja untukmu. Meskipun aku dan Kak Wan King baru saja saling kenal, tapi mungkin yang namanya takdir memang seperti ini. Sekali bertemu, langsung rela menyerahkan seluruh hidup ini. Tadi papa telepon katanya kita disuruh pulang sebentar. Kamu sudah tahu? Aku sudah tahu. Kamu ada waktu luang? Kak Wan King, kita lihat nanti ya. Kalau urusan kantor aman, kita bisa pulang. Papa juga berpesan agar kita bisa segera memberinya cucu. Kak Wan King, soal yang satu ini, kurasa kita nggak perlu buru-buru. Benar juga, kamu kan masih terlalu kecil. Maksudku, umurmu. Tapi, kita bisa memupuk perasaan kita dulu dari sekarang. Begitu aku sampai di sekolah, ternyata sudah banyak teman sekelas yang menunggu di lapangan. Setelah kejadian kemarin, banyak teman yang mulai dekat dengan kami. Pak Adik, anak-anak dari kamar kos 603. Saat kami sedang asyik mengobrol, tiba-tiba seorang siswi datang dan menyodorkan sepucuk surat. Ternyata dia siswi yang kemarin kesakitan karena lagi datang bulan itu. Singchen, jangan-jangan ini surat cinta? Singchen, cepat buka dan baca dong. Jangan sia-siakan ketulusan dia. Kalian ini bodoh ya? Singchen kan sudah punya pacar. Lupa ya semalam kita makan di restoran mewah gara-gara siapa? Oh iya, Singchen kamu harus setia ya. Kakak kiparkan baik banget sama kamu. Jangan sampai kamu main dua kaki ya. Apaan sih kalian ini? Aku pun membuka amplop itu lalu melihat isinya. Ternyata ini memang benar-benar surat cinta. Dari isinya aku tahu kalau gadis ini namanya Sun Qingning. Karena kemarin aku sempat menolongnya, dia jadi berani menyatakan cintanya padaku. Tapi sekarang di hatiku cuma ada Kak Wan King. Seumur hidup pun cuma dia satu-satunya wanita bagiku. Lu Singchen, kakakmu ada yang mau diomongin ke aku? Maaf ya Qingning, aku sudah punya pacar. Terima kasih ya atas perasaanmu. Singchen, emangnya pacar kamu siapa? Aku mau bersaing secara sehat sama dia. Aku beneran suka sama kamu. Meskipun kita baru saling kenal sebentar. Tapi aku yakin ini adalah cinta pada pandangan pertama. Begitu kata-kata itu terucap, teman-teman di sekitar langsung mulai menyoraki kami. Singchen, ada apa ini? Nggak ada apa-apa, Pak Rektor. Beneran nggak ada apa-apa. Tapi tadi Bapak dengar gadis itu bilang, "Ah, mau bersaing sehat dengan pacarmu? Singchen, kamu kan pacaran dengan adikku. Kalau sampai kamu berani mengkhianati dia, kakak nggak akan tinggal diam." Iya Kak Wan King, aku mengerti kok. Dek, kamu masih mau merebut pacar adik saya? Kalau begitu aku pergi dulu. Baik Kak Wan King. Singchen, kamu hebat banget sih. Ternyata kamu pacaran sama adiknya rektor. Pantesan aja kamu jadi sekretaris rektor. Rektormu kan pewaris dari grupmu. Kalau begitu bukannya berarti Singchen, kamu lagi pacaran sama cewek tajir. Singchen, lihat fotonya dong. Rektormu kan cantik banget. Adiknya pasti nggak kalah cantik kan? Menghadapi pertanyaan dari teman-teman sekelas, aku sempat bingung harus menjawab apa. Di saat aku sedang serba salah, instruktur berjalan mendekat. Singchen, mulai rapikan barisannya. Ya, ngerusak suasana aja. Padahal lagi seru-serunya nanya. Selamat deh. Akhirnya jam 8 juga. Setelah keributan yang terjadi kemarin, teman-teman sekelas sepakat menunjukku untuk menjadi penanggung jawab sementara yang baru. Setelah barisan dirapikan, instruktur pun memulai latihan pagi kami. Karena cedera kakiku sudah hampir sembuh total,
Aku pun ikut latihan bersama yang lainnya. Kamu yakin dia sama sekali nggak istirahat sepanjang pagi? Aku lihat sendiri dengan mata kepalaku. Bocah nakal itu berani-beraninya nggak nurut sama kata-kataku. Kamu pergi dan beritahu semua sekretaris mahasiswa kalau sore ini ada rapat. Baiklah, karena dia keras kepala banget dan gak mau nurut, terpaksa aku harus memakai cara yang sedikit tidak biasa. Saat jam makan siang tiba, kami berempat pergi ke kantin. Baru makan beberapa suap, ponselku tiba-tiba berdering. Ternyata panggilan dari dosen pembimbing. Halo Pak, ada perlu apa ya? Sing Chen, kamu nggak usah ikut latihan militer sore ini. Pihak kampus memberitahu kalau sore ini ada pelatihan untuk para sekretaris mahasiswa. Kamu diwajibkan untuk hadir. Oh ya, ada satu hal lagi. Grup kelas yang sebelumnya dibuat oleh Zhou, aku sudah menyuruh dia untuk menyerahkan posisi admin grup kepadamu. Tolong beritahu teman-teman sekelas, nanti malam jam 7 akan diadakan pemilihan pengurus kelas sementara. Baik Pak dosen, aku mengerti. Xing Chen, apa benar dosen Wali bilang kalau kita bakal memilih pengurus kelas sementara? Benar sekali Xing Chen. Bagaimana kalau kamu jadi ketua kelasnya? Terus biarkan aku jadi wakil ketua kelasnya. Tapi kan ini semua ditentukan lewat voting, teman-teman. Bukan aku juga yang menentukannya. Kamu tidak tahu ya aturan di kampus kita? Jadi penanggung jawab sementaranya bakal dipilih lewat voting mahasiswa. Lalu, pengurus kelas lainnya bakal ditunjuk langsung sama penanggung jawab sementara itu. Nah, setelah itu teman-teman tinggal setuju atau tidak. Wah, ternyata ada ya cara pemilihan seperti itu. Iya, jelas dong. Maksud dari pihak kampus itu biar penanggung jawab sementara bisa memilih orang yang cocok dengan dirinya. Biar kerjanya jadi lebih gampang. Kok tidak ada orang sama sekali sih di sini? Halo Tuan Muda Sincen. Halo. Maaf, kalau boleh tahu Anda siapa? Saya sekretaris rektormu. Rektormu meminta Anda untuk datang ke ruangannya sekarang. Kak Wan King, ada apa kakak memanggilku ke sini? Kamu tahu tidak kenapa aku memanggilmu ke sini? Tidak tahu. Tapi menurutku Kak Wan King memanggilku pasti tidak butuh alasan, kan? Tidak usah gombal deh. Aku kan sudah bilang, setelah latihan sebentar, kamu harus istirahat. Kenapa kamu tidak mendengarkan kata-kataku sih? Rapat siang ini sengaja diadakan khusus buat kamu. Biar kamu tidak bisa memaksakan diri buat latihan lagi. Aduh, Kak Wan King, masa cuma gara-gara masalah sepele seperti ini saja sampai seheboh ini sih? Kamu pikir cedera kakimu itu masalah sepele? Bagaimana kalau nanti malah makin parah? Maaf ya, Kak Wan King. Aku cuma merasa kakiku sudah mendingan, jadi aku tidak berpikir sampai sejauh itu. Kalau begitu cium aku dulu dong. Kenapa? Kan kamu yang salah di sini, masa minta dicium sekali saja keberatan sih? Tidak kok, tidak keberatan sama sekali. Sudah aku cuma menggoda kamu saja. Sekarang mari kita bahas urusan penting. Ini tentang rapat kali ini. Kak Wan King, kakak membohongiku. Cuma bercanda kok. Jangan beritahu adikku, ya. Coba lihat ini. Ini kebijakan yang rencananya akan kuterapkan nanti. Kak Wan King, kalau dilihat dari sudut pandang siswa reformasi ini, menurutku ini sangat bagus. Tapi dari sudut pandang pemegang saham, apakah ini tidak terlalu radikal? Niat awal ayah mendirikan sekolah ini bukanlah untuk mencari keuntungan, melainkan murni ingin berkontribusi bagi dunia pendidikan. Hanya saja, terlalu banyak orang yang menghalangi. Banyak orang yang ingin memanfaatkan sekolah ini demi keuntungan pribadi. Karena itulah aku ingin bertindak dulu sebelum meminta persetujuan dan mendorong rencana ini berjalan secepat mungkin. Mungkin hanya dengan cara inilah kita bisa berhasil. Kak Wan King, aku mendukungmu. Pukul 2 siang, Kak Wan King mengajakku dan sekretarisnya pergi ke ruang rapat. Aku melihat para pimpinan sekolah dan sekretaris, siswa sudah berkumpul semua. Kalau begitu, rapat resmi dimulai. Apakah semuanya sudah membaca rencana reformasi yang kuajukan? Kepala sekolah, proposal Anda ini kami rasa akan sangat sulit untuk menerapkannya. Dana dan tenaga kerja kita tidak memungkinkan untuk melakukan hal itu. Apakah semua orang berpendapat sama? Benar, kami semua berpendapat demikian. Bapak dan Ibu sekalian tahu, ada banyak bisnis lain yang jauh lebih menguntungkan daripada sekolah. Lalu mengapa ayahku bersusah payah mengeluarkan energi sebesar ini untuk mendirikan sekolah? Karena beliau merasa hal yang benar-benar bermakna adalah memberi kembali kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan. Tapi, apakah Bapak dan Ibu sekalian benar-benar tahu apa yang dipikirkan para siswa? Apakah ada salah satu dari pimpinan sekolah di sini yang bersedia pergi ke kantin sebulan sekali untuk sekadar duduk dan mengobrol dengan para siswa
Kita selalu berkoar-koar ingin melayani para siswa, tapi bahkan tidak memahami murid-murid sendiri. Menurut kalian semua, apakah ini masuk akal? Kepala sekolahmu bicara begitu sepertinya terlalu sepihak ya. Kami memang memahami murid-murid kami, tapi bukan berarti kami harus makan bersama mereka kan? Masih banyak cara lain yang bisa dilakukan. Contohnya, 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 misalnya laporan kerja harian dari divisi kesiswaan. Kami para pimpinan selalu memantaunya. Kepala sekolahmu, apa maksud Anda dengan semua ini? Sekretaris Jin, baik, kepala sekolah. Ini fitnah. Apakah ini fitnah atau bukan? Sebaiknya kita tunggu saja hasil penyelidikan dari grup perusahaan. Bukan. Kepala sekolahmu, Anda tidak perlu bersikap sekejam ini kan? Silakan keluar asisten bayi. Sesuai dengan peraturan grup, orang yang sedang diperiksa sementara waktu tidak berhak mengikuti rapat. Silakan Anda meninggalkan ruangan. Cih, siapa lagi yang punya keberatan? Sepertinya tidak ada yang keberatan. Wakil Kepala Sekolah Cian, Anda yang mengurus kesiswaan dan logistik. Silakan sampaikan pendapat Anda. Menurut saya, Kepala Sekolah Gu, rencana Anda sangat layak untuk dijalankan. Menurut saya kita bisa mencobanya. Direktur Zhang, Anda yang memegang urusan keuangan. Silakan sampaikan bagaimana pendapat Anda. Katakan saja langsung berapa dana yang masih kurang. Saya akan meminta pihak grup untuk mengirimkan sebagian ke sini. Kalau begitu saya menyatakan dukung penuh. Saya mendukung. Saya setuju. Saya mendukung. Saya juga mendukung. Baiklah. Sekarang mari kita bahas rincian detailnya. Rapat ini berlangsung selama 3 jam. Setelah rapat selesai, Kak Wan King kembali ke ruang kerjanya. Komisaris Lee, ada apa ya? Wan King, ku dengar kamu mau memeriksa Pak Bai. Ini punya siapa? Kenapa ditaruh di tempatku? Kak Xing Chen, makan saja dengan tenang. Semua ini aku yang beli kok. Li Ziming, kamu nggak berniat macam-macam kan sama aku? Apa sih ketua kelas lu? Aku cuma mau nanya aja tentang masalah aku jadi wakil ketua kelas itu. Oh, ternyata masalah itu. Sayang sekali malam ini nggak jadi rapat kelas. Kenapa? Dosen wali bilang ada urusan mendadak, jadi dipindah ke besok malam. Besok malam juga boleh. Soal aku jadi wakil ketua kelas, kan tinggal nunggu satu kata aja dari kamu, ketua kelas lu yang hebat. Ya udah, terpaksa deh aku bakal rekomendasin kamu nanti. Makasih ya ketua kelas lu yang hebat. Karena Kak Wan King masih harus bekerja, aku sudah pulang ke rumah sekitar jam 7 malam. Demi memberikan kejutan untuk Kak Wan King, sekaligus merayakan penampilannya yang luar biasa dalam rapat siang tadi. Aku nggak cuma pesan kue, tapi juga masak hidangan andalanku satu meja penuh sambil nunggu Kak Wan King pulang. Kakak sudah pulang? Jangan-jangan kamu yang masak semua ini? Iya, aku juga beli kue buat ngerayain kesuksesanmu hari ini. Nggak apa-apa Kak Wan King, mau orang lain dukung kakak atau enggak, aku bakal selalu ada di belakang kakak. Ayo kita makan dulu. Enak banget. Nggak nyangka masakanmu seenak ini. Yang penting Kak Wan King suka. Suka banget, suka banget. Paling suka deh. Aduh, kenyang dan puas banget. Kalau gitu, sekarang kita cobain kuenya yuk. Aku jarang banget makan yang manis-manis kayak krim gini. Tapi karena ini dibeliin sama Dek Xing Chen, aku bakal makan sedikit deh. Siap, tunggu sebentar ya. Ada apa Kak Wan King? Masa makan kue nggak pakai lilin sih? Anggap saja buat merayakan hari pertama reformasi sekolah. Kalau gitu Kak Wan King buat permohonan dulu ya. Ini barang yang ku beli pas hari di mana kakak nyuruh aku ngabisin uang 100.000 yuan itu, kado yang ku beli khusus buat kakak. Meskipun pakai uang Kak Wan King, tapi aku cuma ingin menunjukkan ketulusanku saja. Dasar bodoh, kakak kasih kamu uang itu biar kamu senang-senang. Siapa juga yang minta dibelikan kalung? Tapi aku baru bisa bahagia kalau Kak Wan King juga bahagia. Dasar nakal, masih muda tapi mulutmu manis banget ya. Semua yang aku katakan benar kok. Bangun-bangun dasar kebo pemalas. Jam berapa Kak Wan King? Jam 6. Kakak mau mandi dulu, kamu cepat pakai bajumu. Jangan tidur lagi, dengar tidak? Bangun dong pemalas. Iya, aku bangun. Aku bangun kok, Kak Wan King cepat pakai baju sana. Kalau kamu berani tidur lagi, bakal ku jejalkan kakiku ke mulutmu. Wah, malah dapat rezeki nomplok kayak gitu. Apa? Kamu mau diinjak lagi ya? Aku bangun sekarang, aku bangun sekarang. Kak Wan King, kenapa kakak transfer 100.000 yuan lagi ke aku? Karena kamu pakai uang jajan yang kakak kasih buat beliin kakak kado. Meskipun kakak senang dan terharu, tapi uang jajan tetaplah uang jajan. Karena sudah kamu pakai untuk beli kado, tentu saja kakak harus ganti uangnya. Dan uang ini harus habis sebelum hari Minggu. Yang benar saja Kak Wan King, ini terlalu banyak. Biasanya aku hampir tidak punya tempat untuk membelanjakan uang. Mana mungkin 100.000 yuan bisa habis? Tidak bisa. Laki-laki itu harus belajar cara menghabiskan uang. Hari Senin depan kakak akan periksa. Kalau belum habis juga,
Rasakan akibatnya nanti. Sudahlah, hari sudah siang, kita harus segera berangkat ke sekolah. Setelah menyelesaikan latihan seharian, kami bergegas makan malam lebih cepat, lalu pergi ke kelas untuk bersiap mengikuti rapat kelas malam ini. Saat ini sudah ada 3 siswi di dalam kelas. Ketua kelas, kalian sudah datang? Bro, sini sebentar. Kenapa bertingkah mencurigakan seperti mau transaksi gelap saja? Gue mau ngomong sesuatu nih ke kalian. Gue naksir cewek yang duduk di tengah itu, sumpah. Sejak kapan lu suka sama dia? Dia satu sekolah pas SMA dulu sama gua. Kakak kelas gua, beda satu angkatan. Satu sekolah? Terus kok dia nggak kenal lu? Ya gua kenal dia, tapi dia nggak kenal gua lah. Kayaknya dulu pas ujian masuk perguruan tinggi, dia lagi sial. Makanya ngulang setahun. Siapa sangka bisa sebetulan begini. Pas kuliah malah bisa sekelas sama gua. Bisa-biasanya lu pendam sendiri, bro. Udah berhari-hari latihan militer, tapi lu nggak bilang sepatah kata pun. Kan kemarin-kemarin kita belum begitu akrab. Mana enak gue langsung cerita. Terus gimana ceritanya lo bisa naksir dia? Hari itu gue lupa bawa kartu air. Padahal gue udah siap-siap mau pergi. Tapi tiba-tiba gue dengar suara yang lembut banget kayak bidadari ngomong ke gue. Katanya, sini pakai punya aku aja. Duh, cuma dipinjemin kartu air doang langsung jatuh cinta. Lu pada nggak bakal paham. Yang namanya cinta memang bisa datang dalam sekejap. Terus sekarang lu mau ngapain? Cingcen, bantuin gue mintain WeChat-nya dong. Kenapa nggak lu sendiri aja yang minta? Gua nggak berani, cupu banget gua. Ya udah, ya udah. Memang namanya siapa? Subaijo. Oke. Subaijo. Ketua kelas, kok kamu tahu namaku? Ini, ada alumni satu sekolahmu dulu. Dia pengen minta WeChat kamu. Oh ya, ada alumni satu sekolah denganku di sini? Kok aku nggak ngeh ya? Ini dia Jang Chao, dia adik kelas kamu. Ji, Jang Chao. Halo kak, aku adik kelas kakak. Kakak mungkin nggak kenal aku. Tapi aku kenal kakak. Pernah sekali aku lupa bawa kartu air. Tahu. Terus kakak pinjemin punya kakak. Kok kamu tegang banget sih? Enggak apa-apa kok. Cuma agak grogi aja pas ketemu kakak. Kan kita dari sekolah yang sama. Di perantauan gini, kita harus saling jaga ya. Kamu scan barcode-ku aja, oke? Sudah kak, nanti kita kabaran lewat WeChat ya. Teman-teman, karena pihak sekolah agak telat menentukan pengurus kelas yang resmi. Jadi kita bakal pilih pengurus kelas sementara dulu. Sekarang, buat yang mau mencalonkan diri jadi ketua kelas, silakan maju ke depan. Masih ada yang mau maju lagi? Aku juga mau mencalonkan diri. Ada yang lain lagi yang mau maju? Kalau enggak ada, kita mulai pemungutan suaranya ya. Bu Guru, bukankah sebelum pemilihan harusnya ada pidato dulu? Ya, benar juga. Kalau begitu kamu duluan. Halo teman-teman semua, nama aku Zouling dan aku mau mencalonkan diri jadi ketua kelas. Selama SMP dan SMA, aku berturut-turut menjabat jadi ketua kelas selama 6 tahun. Di bawah kepemimpinanku, piala kedisiplinan selalu berhasil diraih oleh kelas kami. Selain itu, aku sangat pandai dalam mengelola kelas. Di kelasku nanti, sama sekali nggak boleh ada yang nyontek PR. Siapa yang berani nyontek, aku bakal langsung laporkan ke wali kelas saat itu juga. Begitu kata-kata itu diucapkan, suasana di bawah panggung langsung riuh. Selain itu, aku juga berturut-turut selama 3 tahun terpilih sebagai pengurus kelas berprestasi tingkat sekolah dan siswa teladan. Dibandingkan dengan dia, aku rasa aku jauh lebih layak buat jadi ketua kelas. Kalau begitu, Sing Chen, kamu juga silakan bicara sepatah dua patah kata. Sebenarnya, nggak ada yang spesial sih yang mau aku omongin. Tapi kalau aku kepilih jadi ketua kelas, aku bakal berusaha melakukan yang terbaik dan bantu menyelesaikan masalah teman-teman semua. Baiklah, sekarang silakan teman-teman mulai memilih. Berdasarkan hasil pemungutan suara, Lu Xingcheng terpilih dengan suara bulat sebagai ketua kelas. Bu Guru, apa nggak ada yang salah? Pengalamanku sebanyak ini, kok bisa nggak ada satu orang pun yang milih aku? Sudah. Hasil voting ini adalah pilihan bersama. Kita harus menghargai keputusan ini. Xingchen, sesuai aturan. Selanjutnya, giliranmu untuk mengajukan pengurus kelas sementara. Sesuai kesepakatan sebelumnya, aku mengusulkan Li Ziming sebagai wakil ketua kelas. Selanjutnya, aku menunjuk beberapa teman yang mengajukan diri secara sukarela untuk mengisi posisi pengurus kelas lainnya. Seluruh proses berjalan dengan sangat lancar. Hampir semuanya terpilih dengan suara bulat. Setelah susunan pengurus sementara ditentukan, pertemuan kelas hari ini pun berakhir. Pimpinan sekolah yang lainnya juga sudah setuju. Benar, sore tadi saya sudah menanyakan hal ini satu persatu kepada mereka. Semua pimpinan menyetujui draft rencana tahap pertama. Kalau begitu, segera umumkan saja. Baik, besok pagi-pagi sekali saya akan
Tidak usah menunggu besok. Umumkan malam ini juga. Musiau, bukankah ini agak terlalu terburu-buru? Takutnya nanti keadaannya malah berubah kalau ditunda. Baik, saya mengerti. Saya akan segera mengaturnya.